Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saudaraku, Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan kendor kerajinanmu. Jangan kendor kerajinan kita. Tadinya rajin jadi berkurang, bahkan bisa jadi malas. Jangan kendor, tetap rajin dalam hal apa saja. Tentu hal-hal yang baik ya, firman Tuhan itu mengajar kita melakukan yang baik. Jangan pula rajin berbuat jahat, kan gitu. Tentu di sini rajin berbuat baik. Apa yang baik? Jangan sampai kendor. Apakah itu dalam pelayanan? Apakah itu dalam disiplin rohani, dalam doa, dalam ibadah, mungkin saat teduh, atau dalam yang sifatnya kebersihan, ya, yang tadinya rajin membersihkan perlengkapan, membersihkan rumah, jadi kendor. Itu. Nah, firman Tuhan juga tidak bicara semata-mata masalah keimanan, kan gitu. Tapi ya, firman Tuhan juga ditujukan untuk memperbaiki kehidupan kita. Contoh bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kan. Bahkan firman Tuhan juga secara langsung mengatakan jangan malas, belajarlah kepada semut. Semut itu tidak ada yang memimpin, tetapi dia mengumpulkan makanan pada musim dingin. Ya, mengumpulkan makanan, mengumpulkan makanan pada musim panas. Ketika dia tidak bisa bekerja lagi, ya, dia sudah menikmati. Jadi firman Tuhan berkata, jangan kendor. Jangan kendor. Kerajinan kita maju terus. Jangan lemah. Maju terus. Sekali maju, maju terus. Kuatkan diri kita. Kuatkan diri kita. Mazmur 103 menggambarkan bahwa kita bisa bicara kepada jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berarti kita bisa membawa diri kita, bisa menyemangati, memerintahkan diri kita, bersepakat seluruhnya tubuh jiwa roh kita melakukan apa yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala, roh itu menyala-nyala. Jangan lemah, jangan padam, menyala. Hal-hal rohani udah melempem. Bicara tentang Tuhan malas, gak ada respon, slow respon, lemah. Yang banyak apa? Keluhan, kurang bersyukur, terlalu banyak melihat sisi buruknya, terlalu banyak melihat sisi negatif, terlalu banyak melihat tantangannya, terlalu banyak melihat hambatan semua yang membuatnya takut, khawatir, bimbang, ragu-ragu, akhirnya kurang percaya, bahkan akhirnya tak percaya sama Tuhan. Nah, itu dia, rohnya melempem. Firman Tuhan berkata roh menyala. Jangan sampai hanya di WA grup pun kita malas balasnya. Di WA grup kita malas tentang rohani, tentang firman. Gak ada semangatnya, gak ada. Loyo.
dan layanilah Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Kita ini hidup untuk melayani Tuhan loh. Melayani Tuhan. Jadi kita diselamatkan untuk apa? Untuk enak-enak kita aja kan? Enggak. Tuhan sudah mati untuk kita, tebus dosa kita, selamatkan kita dari maut, ampuni semua dosa kita. Dan sekarang kita menjadi miliknya, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi hidup kita untuk Dia. Ya kalau kita hidup untuk Dia, hidup bagi Dia, hidup kita milik Dia, jadi ngapain? Ya melayani Dia. Apakah itu di gereja, apakah itu di tempat pekerjaan, yang penting kehidupan kita memuliakan Dia, melakukan apa yang benar, apa yang baik. Itu tugas kita. Hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mencari perkenanan kepada Tuhan. Ayat 13. Ulangi ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap ada berharap sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Berharap bahwa Dia pasti tolong, berharap bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, berharap bahwa semua kesulitan akan lewat. Segala persoalan permasalahan itu ada masa aktifnya, ada masa aktifnya itu, ada saatnya kita melewati itu semua. Tetap berharap Tuhan pegang kendali. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Tuhan akan memberikan ending yang terbaik bagi kita. Pertolongannya sempurna bagi kita. Dia tetap ada. Dia menyertai kita hari ini dan di masa depan Dia juga sudah ada. Dia telah menetapkan takdir kita. Yang penting kita ikut Dia terus. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Orang Kristen, orang percaya bukan berarti nggak ada kesulitan, persoalan, permasalahan, kesesakan. Ada. Firman Tuhan ini berkata, sabarlah dalam kesesakan. Berarti memang ada kesesakan. Ada. Ada kalanya kekurangan. Ada kalanya sakit penyakit. Ada kalanya permasalahan yang tak diduga-duga bermunculan. Itu kesesakan. Nyesek di hati. Beban di jiwa, di pikiran. Tetapi sabar. Kesabaran juga harus dilatih. Dan itu akan memberi iman yang semakin teguh. Ketika kita sabar, iman itu tetap menopang kita. Tapi kalau kita mudah mundur, mudah menyerah, udah imannya pun rapuh. Iman harus teguh, harus kokoh. Dan tetap memperjuangkan kesabaran dalam kesesakan sekalipun. Memang tidak mudah, tetapi bisa. Tuhan yang beri kita kekuatan, Dia menyertai kita. Allah itu sumber kekuatan. Kita itu seperti Raja Wali, demikian firman Tuhan. Yang semakin kuat, tidak akan lelah. Yang penting tetap bersama dengan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Dalam kesesakan sekalipun, kita tetap bertahan. Kesabaran menjadi senjata kita. Tetap sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Tetap berdoa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Markus 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu senantiasa berdoa. Senantiasa, selalu berdoa. Tunggu ya, Lukas 18 atau Markus 18? Nah, juga saya bilang pokoknya salah ya kan. Oh ya, Lukas 18, bukan Markus 18 ya. Ya. Jangan juga asal ngomong ya kan. Bukan Markus 18 ya, tapi Lukas 18. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bertekun dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan. Dan bertekun dalam doa.
Sukacita itu kekuatan kita. Pengharapan kita itu membuat kita, fokus kita itu tetap bagus, fokus kita itu tetap terarah kepada Tuhan. Pengharapan kita tertuju kepada Dia. Tetap bersukacita, sabar dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.